Halo, selamat pagi. Baik lagi dengan gua Om Ardi Gendut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat pagi ya. Lupa gua. Gua paling suka nih kalau puasa hari libur ya nggak? Kenapa? Bisa tidur ya. Walaupun sebenarnya hadis yang menyatakan tidurnya orang puasa itu ibadah itu hadis yang lemah kayak kata Ustadz Adi Hidayat ya. Itu hadis lemah, bukan hadis lemah kan? Hadis palsu, habis lemah ya. Jadi tidurnya orang puasa itu ibadah itu nggak ada ya. Semakin puasa harus semakin bersemangat. Tapi karena libur, sekali-sekali lah ya. Tidur dulu abis ini ya. Belum tidur nih gua dari sahur nih. Nonton Netflix ya. Teman-teman nih, gue mau cerita sedikit mengenai proses kerja teman-teman. Pernah nggak teman-teman dimintain data mengenai supplier sama pemasok? Pemasok supplier. Supplier sama pelanggan. Ya, pemasok sama pelanggan. Pernahkah dimintain data seperti itu? Pak, supplier Bapak siapa sih pemasok Bapak gitu kan, supplier pemasok sama aja ya. Supplier Bapak siapa sih? Saya minta datanya dong. Misalkan data nama, alamat, nomor HP, ya nggak? Karena akan diverifikasi itu sama mantrinya, analisnya. Bener nggak Bapak dapat supplier dari toko A misalkan, ya nggak? Pasti diverifikasi itu di telepon paling nggak. Tapi apakah nanyanya, Pak, Bapak hubungan sama ini gimana? Enggak juga ya. Pegawai bank punya teknik-tekniknya supaya menggali tanpa, kelihatan Bapak minjem kredit itu, ya nggak? Ada tekniknya ya. Pernahkah dimintain? Terus pernah nggak teman-teman juga dimintain juga pelanggan teman-teman? Pelanggan teman-teman siapa nih? Ini, ya. Beberapa pasti dimintainnya seperti sama, seperti masuk nama, nomor telepon, alamat, udah bekerja sama berapa lama, ya nggak? Itu pasti ditanyain. Tapi pernah nggak? Harusnya pernah, harusnya. Karena itu data itu penting. Penting buat apa? Nah, penting buat memverifikasi seberapa terkonsentrasinya teman-teman, usaha teman-teman terhadap pemasok atau pelanggan teman-teman, ya nggak? Kok ngaruh sih Om terkonsentrasinya, ya nggak? Iya dong, ngaruh. Karena apa? Gini teman-teman ya. Kalau teman-teman pemasoknya terkonsentrasi, atau pemasoknya cuma satu bahkan, teman-teman sangat tergantung pada pemasok tersebut. Terlalu terkonsentrasi, resiko gagal teman-teman semakin tinggi, ya nggak? Misalkan ya teman-teman, pemasoknya betul-betul dari itu doang misalkan ya, contohnya apa pemasok itu doang ya, kayak misalkan, beras, misalkan teman-teman usaha perdagangan beras nih, tapi pemasoknya misalkan dari, petani Indramayu doang, misalkan Bapak Ahmad misalkan, pemasok lain nggak ada Pak, udah Pak cuma satu doang, Pak Ahmad doang, saya nggak ambil yang lain. Mungkin teman-teman berpikir, "Ah, nggak masalah ya," tapi, untuk analisa di bank itu resikonya tinggi. Kenapa? Kalau nanti Pak Ahmad ada apa-apa, selesai usaha teman-teman. Akan gampang nyari pemasok lain. Nggak mudah juga teman-teman. Karena apa? Nyari pemasok lain, misalkan harganya pasti beda, ya nggak? Harga beda, nanti teman-teman ngasih harga ke konsumen pasti beda. Ketika ada perbedaan, mempengaruhi keberlangsungan usaha teman-teman. Pelanggan jadi lebih loyal atau pelanggan malah nambah lari kan gitu. Jadinya karena beda harga, pelanggan malah nggak suka lagi beli ke teman-teman, ya nggak? Kalau pemasoknya terkonsentrasi, baik mungkin nggak satu orang mungkin ya, mungkin beberapa orang cuma 80% dari si ini gitu misalkan. Nah itu juga jangan teman-teman ya, hindari pemasok-pemasok yang terkonsentrasi. Berikut juga kepada pelanggan teman-teman yang terlalu terkonsentrasi kepada pihak-pihak tertentu saja, misalkan ya. Misalkan teman-teman, toko bahan bangunan nih, usaha toko bahan bangunan, teman-teman kita tanya, "Pak, jual ke siapa aja?" Sebagian besar sih ke developer ini sih, Pak, kontraktor ini sih, Pak. Nah, itu juga biasanya kalau saya pribadi melihat, "Wah, ini kok pelanggannya satu doang ya?" Kenapa? Kalau macet piutangnya, kalau dibawa lari duitnya, kalau pelanggannya gagal bayar, usaha teman-teman selesai saat itu juga. Bank lebih suka pemasok maupun pelanggan teman-teman lebih tersebar merata. Apalagi pemasok cuma satu. "Iya Pak, saya cuma masuk besi," ini kan teman jualan besi bekas nih, "ke pabrik itu doang Pak, yang lain nggak ada Pak?" "Nggak ada Pak, saya cuma satu doang." Nah itu juga bahaya teman-teman. Bagi bank itu bahaya. Jadi ya kasarnya kalau tokonya bangkrut, nggak nerima produk teman-teman lagi, teman-teman mau jual kemana? Oh gampang temen, nggak gampang ya teman-teman ya. Nyari pasar itu nggak gampang, karena gue pernah ngalamin kayak gitu, terlalu konsentrasi ternyata. Tapi waktu gue tanya, dia,
pelanggannya banyak, tapi ternyata 80% terkonsentrasi kepada satu usaha, satu toko orang selesai, dia mau jualan lempar ke pasar susah, ya nggak segampang itu lempar ke pasar. Karena butuh negosiasi lagi, butuh waktu lagi. Sementara kan cicilan itu tidak menunggu negosiasi, ya nggak? Pak, saya lagi ini Pak, nunggu ini nih, jual ngelempar pasar nih. Belum ketemu pasarnya. Ah, itu nggak bisa teman-teman. Cicilan tetap ada. Itu dari sudut teman-teman ya. Jadi hindarin, bukan hindarin sih. Ketika teman-teman berusaha, kalau bisa, ini nggak terlepas ini pengajuan bank atau enggak. Kalau bisa, teman-teman harus membagi pemasok teman-teman ya. Biar teman-teman juga punya alternatif ya nggak? Pak, buah mangga dari pemasok ini kalau teman-teman jualan buah lagi nggak ada nih Pak, terus nggak bisa masuk dari tempat lain Pak. Nggak bisa Pak, saya cuma ngambil dari dia doang. Nah, itu juga bahaya ya. Hindari seperti itu dan pelanggan juga sama ya teman-teman ya. Konsumen teman-teman juga harus lebih di-spare ya nggak? Biar apa? Kalau ada yang gagal bayar atau sesuatu, teman-teman nggak kolaps banget ya gara-gara hal itu ya nggak? Ya, kita nggak ngerti namanya usaha ya nggak? Begitu juga bank ya teman-teman ya. Dalam penyaluran kredit nih. Ini biar teman-teman ketahui juga ya. Makanya gue sharing. Bank itu ketika menyalurkan kredit ada 2 resiko yang terpapar ya, Bang. Pertama, resiko kredit. Resiko kredit apa? Resiko gagal bayar dari debitur-debitur, dari teman-teman semua misalkan. Baik ada tunggakan karena usaha teman-teman kolaps atau gimana. Sehingga apa? Fungsi bank sebagai penghimpun dana dan penyalur dana ya, dalam bentuk kredit itu terhambat karena teman-teman terlambat atau tidak bisa lagi mengembalikan baik pokok maupun bunganya, terutama pokoknya ya. Kalau pokoknya saja udah tidak bisa mengembalikan, itu bank akan kesulitan karena bank punya kewajiban mengembalikan dana tersebut ke nasabahnya nggak, ke simpanan, ke dana pihak ketiga dalam bentuk tabungan, deposito, giro. Kan harus dikembalikan ya nggak? Nah, bank agak terhambat di situ. Oke, itu yang pertama, resiko kredit. Teman-teman gagal bayar ya nggak? Kedua, sama seperti teman-teman, resiko terkonsentrasinya kredit itu juga sama teman-teman ya. Kalau gini misalkan teman-teman ya, saya sih pribadi nih, ini pribadi ya, saya kurang suka kalau ngasih kredit, misalkan pasar itu kerjasama satu pasar gitu, kasih kredit semua gitu. Saya sebenarnya sendiri kurang suka, walaupun secara pencapaian bagi bank itu gampang capai target di, kan itu pasar ada 500 di, kamu kasih 20%-nya aja, 500 kali 20%, 100 orang tuh. 100 orang bisa dapat kredit ya. Saya nggak terlalu suka. Kenapa? Saya mending prospek satu-satu. Oh, Bapak butuh apa? Jual, misalkan jual daging. Oh, oh sekian. Jual apa? Pakaian, jual satu-satu. Capek, tapi lebih aman. Sama kayak teman-teman. Lebih baik satu-satu, tapi nggak terlalu homogen satu pasar gitu. 100 orang. Nanti kalau bermasalah nih, plus habis semua. Karena biasanya kalau pasar nih, kalau penagihannya nggak bagus, ya, makanya yang main di pasar tuh biasanya bank yang mempunyai collection atau penagihan yang bagus ya, dalam artian yang keliling tiap hari. Biasanya gitu-gitu BPR, koperasi itu rajin tuh. Tapi kalau kalau bank-bank umum sih agak jarang, sehingga apa, kalau gue perhatiin selama gue kerja di bank juga, kalau ngasih kredit ke rombongan, satu bermasalah biasanya yang lain tuh ngikut. Karena mereka setiakawan ya. Misalnya di pasar nih, satu nunggak nih, nanti yang lain, "Ah, udah nggak usah bayar, saya juga nggak ditagih," gitu kan. Gitu juga, menular nunggak tuh. Makanya gue agak ngindarin, bukan berarti gue anti kredit pasar, enggak. Cuma gue lebih suka kalau kredit misalkan berdagang-berdagang di pasar misalkan satu-satu. Memang ngajuinnya memang berdua satu-satu. Jadi nggak rombongan tuh. Sama kayak teman-teman kan, kalau pelanggan ya, pelanggan teman-teman usahain dipecah-pecah. Sehingga apa? Tidak terkonsentrasi kepada satu usaha, tidak terkonsentrasi pada satu tempat, misalkan kalau bagi bank. Sehingga apa? Kalau misalkan macet, macet semua, bank bisa bermasalah ya enggak? Bisa non-performing loan-nya, non-performing loan, NPL ya enggak? Kredit macet. Kredit macet itu kredit golongan 3, 4, 5 meningkat ya enggak? Kalau meningkat pasti laba bank akan turun ya enggak? Karena apa? Mencadangkan ya enggak? Bank harus mencadangkan labanya untuk menutup kredit yang macet. Belum lagi apa? Pengembalian kepada tabungan penabung yang punya deposito, yang punya giro juga kan harus dibalikin ya nggak dananya, ya nggak? Kan dana mereka sebenarnya bank tuh. Bank tuh nggak punya duit sebenarnya. Ada sih saham juga ya dari luar, tapi ya secara ini ya, secara gampangnya duit bank tuh ya duit nasabah ya kan. Bank cuman penghubung aja antara
orang yang nabung, nah yang punya deposito, yang punya giro, sama orang yang minjem. Nah, keuntungannya itulah keuntungan bank, itu aja teman-teman ya. Makanya gue kasih tahu teman-teman, pertama yang gue kasih tahu adalah teman-teman jangan terkonsentrasi pelanggan teman-teman sama supplier teman-teman ke beberapa pihak saja, bahaya. Begitu juga bank, bank juga kurang lebih sama seperti teman-teman. Tidak suka juga mengkonsentrasikan kreditnya ke beberapa pihak saja atau ke beberapa tempat saja yang kemungkinan besar kalau bermasalah, rombongan masalahnya. Sama teman-teman juga ya, usaha juga rombongan tuh kalau pelanggannya macet satu, sementara teman-teman 90% berdagang ke situ, selesai semua usaha teman-teman ya. Itu aja guys ya, semacam, apa ya, semacam pencerahan biar teman-teman juga memahami dari segi teman-teman seperti apa, dari bank juga seperti apa. Kita itu bisnis tidak boleh terkonsentrasi kepada satu pihak saja, satu golongan saja, satu tempat saja. Ya, kalau bisa risiko itu dibagi-bagi. Jangan naruh telur dalam satu keranjang ya. Oke guys, itu saja yang bisa gue sampaikan ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.